Kayaknya Xiaomi lagi gercep nih. Tapi bukan Xiaomi Indonesia ya. Baru aja kemarin rilis tuh tablet Xiaomi Pad 6. Sekarang rilis lagi tablet dari seri Redmi-nya. Namanya Redmi Pad SE, tapi baru buat pasar Eropa ya. Tablet ini diperkenalkan bareng sama perilisan HP lipat dari Xiaomi, namanya Mix Fold 3. Sebenarnya Redmi Pad SE ini masih satu keluarga sama Redmi Pad yang udah dirilis duluan beberapa bulan lalu. Tapi kali ini Redmi Pad SE membawa spesifikasi yang cukup berbeda dengan Redmi Pad versi regulernya. Misalnya dari segi ukuran layar, kamera, dan juga tentunya chipsetnya itu juga beda. Desain dari tablet ini emang ikonik banget ya. Kayaknya semua desain tablet zaman sekarang kiblatnya desainnya itu ke iPad ya, punyanya merek buah-buahan. Terlihat dari desain Redmi Pad SE ini yang udah berbentuk flat atau datar di semua sisinya. Mirip kayak talenan dapur. Tablet Redmi Pad SE ini tampil dengan layar IPS LCD berdimensi 11 inch. Ukurannya ini sedikit lebih besar dibanding Redmi Pad yang versi reguler itu di 10,61 inch ya. Layar Redmi Pad SE ini punya resolusi Full HD Plus 1920x1200 pixel dan mendukung refresh rate sampai di 90 Hz. Layar tablet Redmi Pad SE ini punya tingkat kecerahan brightness maksimalnya di 400 nits, rasio kontrasnya 1500:1, rasio layar 16:10, dan udah dilengkapi dengan sertifikasi TUV Rainland yang bisa menampilkan cahaya biru lebih rendah lagi. Di bagian depan Redmi Pad SE terdapat satu kamera selfie beresolusi 5 megapiksel yang peletakannya itu di tengah atas tablet ya, kalau kita pegang tabletnya di mode landscape ya. Atau kalau kita pegangnya kayak HP, posisi kamera depannya itu ada di bagian tengah kanan layar. Sementara di bagian belakangnya terdapat kamera 8 megapiksel. Kamera belakangnya ini mendukung perekaman video sampai 1080p di 30 fps. Redmi Pad SE ini juga punya 4 speaker yang didukung dengan teknologi Dolby Atmos dan Hi-Res audio. Gak ketinggalan tablet ini juga masih punya jack audio 3,5 mm untuk colokan headset. Buat performa atau jeroannya, Redmi Pad SE ditenagai chipset dari Qualcomm nih, yaitu Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset 8 inti ini punya clock speed maksimal di 2,4 GHz. Kalau chipset di Redmi Pad versi reguler kan MediaTek Helio G99 ya. Tapi performanya ya mirip-mirip lah sama yang Redmi Pad ini di Snapdragon 680 ini. Kalau boleh dibandingin untuk performanya, kalau di HP itu ya mirip-mirip sama kelas HP Redmi Note 12 4G yang dirilis beberapa waktu lalu. Chipset Redmi Pad SE ini dipadukan dengan internal memori yang masih bertipe eMMC 5.1 dengan kapasitasnya itu 128 GB. Tapi masih bisa diperluas lagi sampai 1 TB lewat kartu microSD ya. Dan untuk pilihan RAM-nya ada beberapa varian nih. Ada yang RAM 4GB, 6GB, dan 8GB yang udah bertipe LPDDR4X. Terus buat daya tahan baterainya si Redmi Pad SE ini dibekali baterai berkapasitas 8000 mAh dengan teknologi pengisian daya cepat fast charging yang cuma di 10 watt aja. Butuh waktu berapa jam tuh ya kalau cuma dikasih daya 10 watt buat ngecas 8000 mAh. Redmi Pad SE ini juga menjalankan sistem operasi Android 13 yang dipoles dengan tampilan user interface MIUI 14 versi Pad. Terus buat fitur pendukung lainnya terdiri dari Wi-Fi 2,4 GHz atau bisa juga di 5 GHz, Bluetooth 5.0, port yang udah USB Type-C, dan Face Unlock yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Redmi Pad SE ini baru tersedia buat pasar Eropa ya. Ada 3 varian warna yang dikeluarkan, yaitu warna ungu, warna grey, dan warna mint green. Terus buat harga yang ditawarkan buat Redmi Pad SE ini buat pasar Eropa itu mulai dari sekitar 3,3 jutaan ya kalau kita konversiin ke rupiah. Dan itu untuk varian yang terendah ya, RAM 4GB, internal memori 128GB. Dan varian yang paling tinggi yang RAM 8GB, internal memori 128GB itu dibanderol di harga 4,1 jutaan kalau dirupiahin. Biasanya dari setiap HP yang dirilis di Eropa, kayak yang udah-udah sih pasti harganya jauh lebih tinggi dari yang dirilis di Indonesia. Jadi kemungkinan kalau masuk nanti ke pasar Indo mungkin tetap di 2 jutaan kali ya buat versi yang paling rendah. Itu juga kalau Xiaomi nggak ngebadut ya.
Ya udah, kita nantikan aja debutnya si Redmi Pad SE ini buat pasar Indonesia. Semoga bisa kasih kita harga yang masuk akal buat tablet entry kayak gini.